kan Raden Tronggo ini dicintai banyak orang kan begitu. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ada Raden Tronggo adalah orang berasal dari Jawa Barat yang dititipkan kepada Panembahan Suropati. Tidak apa-apa, ini malah menarik karena perbedaan itu menjadikan kita makin menarik dan sebagai rahmatan lil alamin. Ternyata banyak yang mencintai Raden Tronggo. Banyak yang bilang, ada beberapa saya nonton itu ada yang bilang Raden yang sombong dan sebagainya. Itu maksudnya apa, Pak? Ya karena Raden Tronggo itu dari cerita Simbah itu kan sebenarnya kan siapa atau ibu saya itu jadi pelampiasan ini. Jadi kan enggak tahu ibunya siapa. Gimana? Siapa tuh ibu saya, terus pelampiasan, terus ketika Raden Tronggo dikatakan, mohon maaf nih Raden Tronggo nih, waduh malah tadi yang dikatakan sombong itu artinya maksudnya dia nggak mengakui apa, terus pelampiasan dia kan jadi kayak kesaktiannya kan di istilah ditampilkan jadi dari segi cerita untuk dia mencari jati diri ya. Jadi mengapa Raden Tronggo dikatakan, ada beberapa saya membaca literasi dan juga menonton beberapa YouTube, Raden Rangga dikatakan sombong gitu ya. Saya juga bingung, kok masa Raden sombong, maksudnya apa? Ternyata ketika dia bingung mencari jati diri siapa ibunya, dia sehingga ingin menampilkan kesaktiannya gitu ya. Ben ada yang mengakui siapa tuh sebetulnya, itu anak, umpamanya itu anakku, bukan begitu gitu. Panembahan Senopati juga kewalahan tuh itu menghadapi Raden Tronggo. Gini. Ngapunten Raden Tronggo, kula menceritakan sejarah panjenengan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngapunten kali kula. Karena beliau sareng Raden nggih, mungkin kita tidak keliru ya. Apalagi nanti kita disalahkan oleh penonton YouTube channel saya, salah ngomong nggih, nyuwun pangapunten nggih. Sedulur-sedulur Pak YouTuber dimanapun berada atau penulis sejarah, mohon maaf kalau dalam saya ngobrol dengan Pak Yanto ini bercerita tentang kisah Raden Tronggo banyak kelirunya. Mungkin menjadi menarik, bisa dituliskan di kolom komentar dan sebagainya. Terus apa lagi Pak yang jenengan kesal? Kesaktiannya Raden Tronggo ini mungkin kalau kita boleh Assalamualaikum pemirsa, masih berada di depan makam Raden Tronggo. Ini adab masuk kuburan, ada doanya pemirsa ya. Assalamualaikum ahludar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikum. Jadi artinya semoga kesejahteraan untukmu wahai penghuni kubur dan orang-orang mukmin dan muslim, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Jadi insya Allah moga-moga dengan banyak menonton tayangan-tayangan ziarah dari wali-wali yang tentunya dan juga berjuang yang berjasa kepada negeri ini, kita tambah mengingat kematian, tambah berbuat baik yang banyak, dan juga tentu saja ada kepedulian kita untuk merawat sekitar makam ini. Mudah-mudahan pemerintah Yogyakarta dengan adanya syutingan dari saya, mudah-mudahan ada anggaran yang bisa ditujukan untuk pemelihara makam-makam bersejarah di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, saya alhamdulillah diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah di makam beliau Raden Rangga. Makam gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu pemirsa, soalnya ada runtutannya dari kampung-kampung sini. ada apa namanya? Ada runtutannya. Ya. Runtutan maksudnya sejarah ya. Sudah memasuki makam Raden Tronggo ini. Ini makam umum juga Pak ya? Bukan. Enggak boleh ya? Maksudnya dari hanya keluarga keraton itu? Iya. Ini kulo kerep mireng tapi arang-arang mriki. Pak Yanto asmane nggih jangan nggih. Pak Yanto, Pak Mas Yanto. Sing niku Kak makam nggih. Lepas sandal. Assalamualaikum.
Tadi yang dimakamkan di makam apa Pak namanya Pak? Makam gedong. Makam gedong di belakang Masjid Sultanin ya. Ya. Sultanin apa Sultani? Sultanain. Artinya apa Pak Sultanain? Kalau arti itu Sultanain itu kan dari keraton toh. Sultan ya? Ya. Masjid Sultan istilah ya. Oh, Sultan Syarif Said Abdurrahman kita. Ini istri PB 1. Ini istrinya garwonya PB 1 ya. Ya, Kasunanan ya. Surakarta. Masya Allah. Kalau boleh tahu asmanya Pak? Kanjeng Ratu Bruk. Kanjeng Ratu Bruk. Ya. Oh, ini namanya Kanjeng Ratu Bruk. Istri dari PB1. PB1 kita kubu. Kasunanan. Oh, ya ya. Kasunanan. Banyak sekali burung Pak Yanto ini ya. Ya. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Pundi makamnya Pak Raden Tronggo ini. Luar biasa ini makamnya apa ya? Sebetulnya nyaman Pak ya. Mesuketnya kurang ditoto ini. Nah, ini udah lagi seminggu ini ya. Oh, ya, karena hujan terus ya, banyak yang turun itunya ya. Makam Raden Tronggo luar biasa ini, pemirsa. Ini beliau makam Raden Tronggo. Ini mau disapu sama Pak Yanto dulu. Ini bersama Pak Yanto atau Mas Yanto sedang membersihkan makam Raden Tronggo. Biasanya resik di makam Raden Tronggo karena sudah berapa minggu nih Pak? Saya Seminggu lipat ini ya, nggak dianu ya, karena hujan deras. ya enggak seminggu, 3 hari. 3 hari sekali ya. Tapi karena cuaca memang sehingga daun-daun yang tua-tua ini terbang semua mendarat di atas makam beliau Raden Tronggo ini. Ini memang kan Raden Tronggo ibaratnya seorang Raden putra dari Penembahan Senopati Pak Yanto ya. Ini kok nyun sewu, istilahnya makamnya seperti makam biasa itu kenapa Pak Yanto? Nggak mau dinisan. Pemirsa, ternyata menurut Pak Yanto ini istilahnya juga beliau seorang abdi dalam, juga perawat dari makam-makam dari orang-orang yang bersejarah di Yogyakarta. Jadi makam Raden Trangga ini mboten kerso untuk di makam ya, dikasih nisan nggak kerso ya. Ini ngertinya kita nggak kerso dia diberi makam, ketika diberi makam apa? Ambles bagaimana Pak? Enggak. Apa orang yang mau tukangnya nggak berani istilahnya? Ya memang dari amanahnya dulu katanya simbah suruh kunci ya. Memang nggak berkenan kalau dikasih makam gitu ya. Iya. Oh, luar biasa ini pemirsa. Dulunya kan cuma batu bata biasa kotak. Gitu ya. Ya nanti setelah membersihkan makam ini biar kelihatan rapi, lebih berkah gitu. Nanti baru Pak Yanto akan menceritakan ke saya sejarah tentang sedikit banyak ya sejarah tentang Raden Tronggo. Namun apabila ada perbedaan mungkin tidak masalah, bisa dilihat di Google sendiri. Paling tidak dari mbah-mbahnya Pak Yanto di sini. Mbahnya jenengan dulu juru kunci pertama mungkin Pak Yanto ya. Ya, saya enggak tahu dan dulu sudah juru kunci. Oh, juru kunci ya. Alhamdulillah. Intinya akan menceritakan sedikit banyak tentang Raden Tronggo. Ini bata-bata yang mengelilingi makam Raden Tronggo ini memang aslinya begini Pak ya? Asli. Ini bukan bata buatan orang toh? Maksudnya bukan buatan masa kini ya, zaman now enggak ya? Asli. Asli begini ya? Jadi dia modelnya enggak di semen ya, enggak dikasih tanah. Cuma ditumpuk ya? Ditumpuk ya. Ditumpuk tapi enggak ambruk ya? Nggih, nek riyen niku kan dulu niku kan tinggi. Dulu tinggi. Nggih, karena gempa niku kan jadi terus. Oh, dulu tinggi. Tinggi. Sekitar tambah berapa meter dulu kira-kira nih? Menutupi ya? 1 meter ya? Oh. Ya, Masya Allah. Kalau Pak Yanto sampingan hariannya apa ini? Biasa Pak. Takmir juga. Takmir di Masjid Sultanain. Enggak. Betul. Enggak. Takmir kemasjidan ada sendiri. Ada sendiri. Oh, ini kan bagian makam ini ya. Ada berapa di dalam yang mengurus ini, Pak? Ada 6. 6. Oh, ada 6 pemirsa, ada 6 abdi dalam yang mengurusi di ini kan makam apa tadi? Makam gedong ya? Makam gedong. Makam gedong. Oh. Kenapa masih apa, Pak? Ini kan masih
Mataram kuno kan masih Jogja Solo. Masih Jogja Solo zaman dulu ya. Seperti masjid kan dulu kan keramiknya ada warna putih sama hijau. Nek katanya Simbah, nek saya sendiri kan Keramik putih artinya Jogja. Keramik hijau Solo. Pemirsa dicatat ya kalau untuk pengetahuan kita. Ini sebetulnya untuk burung-burung tuh nyaman sekali nih pemirsa. Banyak burung trocoan, kutilang dan perkutut Pak. Banyak ini ya. Banyak. Ini bagus sekali, masih asri sekali ya. Luar biasa ini. Ini kalau dari pihak Nyusu, kalau dari pihak keraton sendiri sering mboten istilahnya ada ziarah ke sini gitu. Oh, sering ya. Nggih. Oh, Nuwun sewu didamel video kula mboten ngagem enggak apa-apa. Artinya ketika jenengan memakai pakaian itu kan jenengan lebih dalam, ketika jenengan enggak apa-apa. Artinya jangan memang lagi nyapu kan juga enggak masalah. Nanti nek Enggak apa-apa. Tahu dari keraton. Iya, enggak apa-apa. Itu soalnya enggak usah dianu, nek itu nek tahu dari keraton. Ya alhamdulillah Pak Yanto, monggo. Saya mau biar istilahnya penonton tahu sejarahnya sedikit banyak tentang Raden Tronggo ini. Mungkin nanti ada perbedaan dengan yang lain atau di Google atau di mana nggak masalah. Yang penting apa yang jenengan ketahui, karena namanya sejarah itu tentunya ada perbedaan persepsi. Yang Pak Yanto tahu gimana? Ada sejarah tentang Raden Tronggo. Yang jenengan tahu, monggo Pak Yanto. Nah, untuk Raden Tronggo itu yang saya tahu ya putra Panembahan. Putra Panembahan Senopati dari ibunya beliau, Ibu Retno Dumilah, benar? Versinya bagaimana versinya? Versinya itu banyak nih. Yang jenengan tahu aja nggak apa-apa. Beliau itu Kanjeng Ratu Kidul. Berarti yang Pak Yanto tahu ayahnya dari Raden Tronggo ini adalah Panembahan Senopati bersama Kanjeng Ratu Kidul. Ya. Oh, terus? Tapi yo, kemarin kan ada orang dari Sunda, dari Pajajaran kan. Yeah. Biasa nopo madosi silsilah. Ya. Jadi nek ceritanya dari orang Sunda itu Jawa Barat. Raden Tronggo itu dulu pas waktu Panembahan bantu di Pajajaran, jadi itu Raden Tronggo itu dititipkan Panembahan Senopati. Raden Tronggo itu dititipkan Kanjeng Panembahan Senopati. Yang sebenarnya Raden Tronggo adalah orang Jawa Barat gitu maksudnya. Yang keyakinannya orang jadi masing-masing daerah memang ada yang mengklaim seperti itu, yang mengklaim. Ya enggak apa-apa, namanya sejarah. Artinya kan Raden Tronggo ini dicintai banyak orang kan begitu. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ada Raden Tronggo adalah orang berasal dari Jawa Barat yang dititipkan kepada Panembahan Senopati. Tidak apa-apa, ini malah menarik karena perbedaan itu menjadikan kita makin menarik dan sebagai rahmatan lil alamin. Ternyata banyak yang mencintai Raden Tronggo. Banyak yang bilang, ada beberapa saya nonton itu ada yang bilang Raden yang sombong dan sebagainya. Itu maksudnya apa Pak? Ya karena Raden Tronggo itu dari cerita Simbah itu kan sebenarnya kan siapa atau ibu saya itu jadi pelampiasan ini. Jadi kan tidak tahu ibunya siapa. Gimana? Siapa tuh ibu saya, terus pelampiasan. Terus ketika Raden Tronggo dikatakan, mohon maaf nih Raden Tronggo nih, aduh maaf tadi. Yang dikatakan sombong itu artinya maksudnya dia nggak mengakui apa, terus pelampiasan dia kan jadi kayak kesaktiannya kan di istilah. Ditampilkan. Dari segi cerita. Untuk dia mencari jati diri ya. Jadi mengapa Raden Tronggo dikatakan, ada beberapa saya membaca literasi dan juga menonton beberapa YouTube, Raden Tronggo dikatakan sombong gitu ya. Saya juga bingung, kok masa Raden sombong, maksudnya apa? Ternyata ketika dia bingung mencari jati diri siapa ibunya, dia sehingga ingin menampilkan kesaktiannya gitu ya. Ben ada yang mengakui siapa tuh sebetulnya. Itu anak umpamanya itu anakku bukan begitu gitu. Panembahan Senopati juga kewalahan tuh menghadapi Raden Tronggo. Nggih. Ngapunten Raden Tronggo, kula menceritakan sejarah panjenengan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngapunten kali kula. Karena beliau sareng Raden nggih, mungkin kita tidak keliru ya. Apalagi nanti kita disalahkan oleh penonton YouTube channel saya, salah ngomong nggih, nyuwun pangapunten nggih.
sedulur-sedulur, Pak YouTuber dimanapun berada atau penulis sejarah. Mohon maaf kalau dalam saya ngobrol dengan Pak Yanto ini bercerita tentang kisah Raden Ronggo banyak kelirunya. Mungkin menjadi menarik, bisa dituliskan di kolom komentar dan sebagainya. Terus apa lagi Pak yang jenengan kesan? Antara kesaktiannya Raden Ronggo ini mungkin kalau kita boleh dengan kesaktian Raden Ronggo yang diperlihatkan karena ingin mencari jati dirinya siapakah ibunya, mungkin bisa dikaitkan dengan suasana di makam ini atau di sekitar sini. Mungkin dari segi magis itu apa Pak? Dari segi mistis atau keramat yang jenengan tahu Pak Nyusu. Seumur hidup Pak Yanto masa nggak pernah ngalami apa? Orang ketang cerita dari neneknya atau kakeknya jenengan atau tetangga atau siapa? Peristiwa yang mungkin agak gaib atau mistis apa Pak di sini? Nek saya belum pernah mengalami. Belum pernah mengalami. Tapi dari cerita, ini kan nggak ngalami nggak apa-apa. Tapi dari cerita Pak. Dari katanya itu gitu. Gimana ya? Saya itu soalnya cerita yang sebenarnya itu nggak tahu. Ya sebenarnya nggak tahu. Enggak, yang misalnya gini, misal kowe itu diweruhi apa nang daerah makam iki dan sebagainya gitu. Pernah Pak diceritani? Nah, dari segi orang yang berziarah ya ada ular. Ada ular. Oh, artinya goibnya di sini ular gitu Pak ya. Oh, ular dan juga mungkin apa lagi Pak? Mungkin macan gitu Pak ya. Ular goib gitu besar gitu Pak ya, raksasa gitu ya. Oh, yang saya selama di sini itu belum pernah. Jadi ada daunnya cuma resik-resik katanya ya. Belum pernah ada yang tapi mungkin kalau dikaitkan dengan beliau ibunya Ratu Kidul ya, konon katanya mungkin yaitu mungkin karena ular ada benernya gitu Pak ya. Karena kan Kanjeng Ratu Kidul kan istilahnya berkaitan dengan dilambangkan ular sebagai apa kita nggak tahu, tapi mungkin iya kan gitu. Tapi pernah Pak jenengan ngersi di sini malam hari pernah Pak ya? Sering. Paling malam jam berapa? Ya jam 12 lebih. Ya. Jam 12 malam. Lah itu jangan artinya nyusul kan ini nggak ada lampu Pak. Ya. Aman-aman saja gitu. Ya itu kan sudah tugas saya. Ya kalau saya pengen istilahnya wani gitu ya. Ngirim doa yo ya. Pengen kan yo nek saya kadang kan sok ngirim doa. Ngirim doa. Ya kan ke sini gitu ya. Iya. Tapi pintu itu selalu terkunci Pak ya? Selalu terkunci. Berarti bisa keluar dari sebelah sana enggak ya? Rapat ya? Oh, harus jadi ada izin dari juru kunci. Harus izin dari kunci ya. Alhamdulillah saya sudah kenal dengan Pak Yanto ini. Misalnya pengen ziarah ke sini bisa langsung ke sini gitu ya. Terus kalau yang makam situ Pak, dekat jalan itu apa Pak itu? Itu masih keluarga dari Sayyid Abdurrahman itu. Ada sedikit ngerti Pak, nanti ada tulisannya ya? Dan sana salah itu saya enggak tahu. Boleh kita kesana nanti Pak ya? Berkunjung ke makam Raden Ronggo, kita beralih ke beberapa famili dari Sayyid Abdurrahman itu Pak ya. Lewat mana Pak ini Pak? Monggo. Bisa dibantu oleh Pak. Kalau di sini berkait dengan mistis, analisa saya ya ada, tapi sepertinya terkendali, artinya untuk menampakkan gaibnya kurang begitu berniat untuk menampakkan kalau malam hari. Terbukti dengan beberapa kali Pak Yanto istri dari Selir PB1 ada ayahnya pamannya dari Kanjeng Ratu Bro ya. Oh Masya Allah. Yang mana Pak? Ini ya. Ini pamannya dari Kanjeng Ratu Bro ya. Yang ini ya. Kalau Kanjeng Ratu Bro-nya ini adalah pamannya. Kalau boleh tahu semuanya nggak tertulis di sini ya. Pamannya Kanjeng Ratu Bro ini. Tapi ngapunten semuanya nggak kelihatan ini pemirsa nih. Ini ada apa ini? Oh biasa tuh. Oh terima kasih. Masya Allah pemirsa, ini untuk yang masalah gaibnya saya nggak bisa mengatakan di sini karena walaupun ada tapi tidak begitu kental ya, tidak begitu berniat untuk menampakkan di sini.
karena beberapa kali Pak Yanto berziarah membersihkan bahkan sampai 12 malam belum pernah diwerwi sama sekali. Ini ada makam dari yang tadi saya syuting ya. Ini berada di makam Raden Tronggo di Nitian belakang Masjid Sultonain bersama juru kuncinya Mas Yanto, Pak Yanto. Ini informasi yang di daerah Gamol ada makam apa Pak Joko? Kanjeng Ratu Bokor. Kanjeng Ratu Bokor di daerah Gamol ya. Insya Allah nanti pemirsa kita bisa ambil Kanjeng Ratu Bokor di daerah Gamol yang juru kuncinya Mas apa namanya? Mas Danang ya? Nanang. Mas Nanang. Gamping itu ya? Gamping gitu. Sumber Ratu Bokor. Sumber Kanjeng Ratu Bokor. Kanjeng Ratu Bokor di daerah Gamol, Gamping. Terima kasih. Mohon maaf pemirsa kalau dalam liputan ini banyak terjadi kesalahan dan keliruan. Sebagai manusia biasa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah datangnya dari saya pribadi, kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, masih berada di depan makam Raden Tronggo. Ini adab masuk kuburan, ada doanya pemirsa ya. Assalamualaikum ahludar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikum. Jadi artinya semoga kesejahteraan untukmu wahai penghuni kubur dan orang-orang mukmin dan muslim, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Jadi insya Allah moga-moga dengan banyak menonton tayangan-tayangan ziarah dari wali-wali yang tentunya dan juga berjuang yang berjasa kepada negeri ini, kita tambah mengingat kematian, tambah berbuat baik yang banyak, dan juga tentu saja ada kepedulian kita untuk merawat sekitar makam ini. Mudah-mudahan pemerintah Yogyakarta dengan adanya syutingan dari saya, mudah-mudahan ada anggaran yang bisa ditujukan untuk pemelihara makam-makam bersejarah di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin.